Pemirsa, rekan saya Nela Husna akan memaparkan kembali poin-poin bantahan jaksa terhadap nota pembelaan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan Ferdy Sambo pada sidang replik pada Jumat pekan lalu. Nela, saya persilakan. Baik, terima kasih Marvin dan juga pemirsa. Tentu kita akan mengingatkan kembali kepada Anda poin-poin apa saja sih yang menjadi bantahan jaksa ya terhadap nota pembelaan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Ferdy Sambo pada sidang Jumat pekan lalu. Kita lihat dulu untuk poin yang pertama ya, ini JPU menilai pledoi Kuat Ma'ruf hanya curahan hati tanpa pembuktian ya. Kita awali dulu dari Kuat Ma'ruf pemirsa, di mana dalam poin yang pertama ini pada kesempatan repliknya JPU menyampaikan tidak akan secara spesifik membahas pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena tim JPU menilai pledoi yang disampaikan hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok pertama, dikatakan seperti itu. Dan menurut jaksa, penasehat hukum hanya memperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi dikatakan tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Itu merupakan poin yang pertama. Sementara kita lihat lagi poin kedua yang disampaikan jaksa dalam repliknya terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf, yakni jaksa menyatakan bahwa Kuat turut serta dalam pembunuhan yang direncanakan. Jadi di sini pemirsa, pihak JPU menyebut apabila penasehat hukum ini menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang sebetulnya dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasehat hukum di dalam pledoi mereka yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Lantas dari dua poin ini apa kesimpulannya dari replik jaksa? Ada sejumlah poin tadi yang disampaikan, tentunya tidak hanya 2 poin saja. Namun kesimpulan dari jaksa menanggapi pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf, tim jaksa penuntut umum meminta pihak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan tuntutan sebagaimana yang dimaksud jaksa, yakni 8 tahun penjara kepada Kuat Ma'ruf, di mana terdakwa Kuat Ma'ruf secara sah dan meyakinkan bersalah atas terlibatnya dalam pembunuhan berencana dari Brigadir Joshua. Kita ke poin selanjutnya yang menjadi replik dari Ricky Rizal. Kita akan lihat infografisnya pemirsa, di mana untuk Ricky Rizal ini yang pertama, Ricky tolak menembak Joshua tapi tahu apa yang direncanakan Ferdy Sambo. Ini poin yang pertama dalam replik jaksa. Dalam pledoinya, Ricky Rizal menyatakan tidak mengetahui skenario pembunuhan Joshua. Namun pihak JPU membantah hal tersebut dengan kesaksian dari Ricky Rizal sendiri yang mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menembak Joshua lalu menolak. Seperti itu ya, seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Ricky Rizal, sehingga menurut jaksa tidak masuk akal jika Ricky tidak mengetahui rencana pembunuhan dari Joshua. Kita lanjut lagi ke poin yang kedua, adalah jaksa menyatakan Ricky tahu ada permasalahan antara Joshua dengan Putri sehingga harus mengamankan senjata Joshua. Dalam pledoi sebelumnya, penasehat hukum mengatakan bahwa Ricky Rizal tidak tahu permasalahan Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Namun hal itu dibantah dalam replik jaksa. Lantas jaksa menyebutkan dalam keterangannya Ricky Rizal mengatakan bahwa ia mengantarkan Putri Chandrawati untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3. Sementara itu ada hal lain juga pemirsa yang menjadi sorotan yang diutarakan jaksa dalam repliknya. JPU menjelaskan bahwa keterlibatan Ricky Rizal adalah ikut mengamankan senjata saat di Magelang menuju rumah Duren 3. Hal tersebut juga yang membuat Joshua tidak bisa melakukan perlawanan. Lantas kita lihat lagi apa kesimpulan dari replik jaksa atas pledoi Ricky Rizal. Kesimpulannya adalah jaksa meminta majelis hakim mengabaikan semua pembelaan yang disampaikan tim kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal dan meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Ricky Rizal untuk mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya. Dan selanjutnya kita juga akan ulas mengenai poin replik jaksa atas pledoi Ferdy Sambo. Apa-apa saja yang menjadi sorotan? Pada poin yang pertama tentunya jaksa menyatakan pledoi Ferdy Sambo ini tidak memiliki dasar yuridis yang dapat menggugurkan tuntutan. Sebelumnya dalam pledoi Ferdy Sambo mengungkapkan sederet alasan untuk dapat vonis seadil-adilnya dari majelis hakim atas tuntutan hukuman seumur hidup dalam perkara pembunuhan Joshua. Setidaknya ada 11 alasan yang Sambo mohonkan
untuk bisa dipertimbangkan oleh pihak majelis hakim. Dengan diawali dirinya mengucapkan permintaan maaf atas kasus ini kepada semua pihak, tim JPU menilai uraian-uraian pledoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dalam menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Kemudian poin yang kedua, pemirsa, JPU juga menyinggung perintah Verdi Sambo untuk mengamankan dan menghancurkan alat bukti sehingga mengaburkan kronologi peristiwa yang sebenarnya. JPU juga menilai bahwa Verdi Sambo tidak jujur dan berbelit saat memberikan keterangan. Lantas apa kesimpulannya dari poin replik jaksa atas pledoi Verdi Sambo? Dalam kesimpulan repliknya, jaksa meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana Yosua untuk menolak seluruh pledoi yang disampaikan tim penasehat hukum maupun terdakwa Verdi Sambo. Selain itu, jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Verdi Sambo sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana seumur hidup. Jaksa juga menilai tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Verdi Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian poin-poin yang disampaikan, kita sudah ulas mengenai replik jaksa terhadap 3 terdakwa, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Verdi Sambo. Lantas seperti apa tanggapan dari masing-masing kuasa hukumnya? Kita tentu akan nantikan bersama dalam duplik yang akan digelar pada persidangan hari ini.